Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Wijaya dengan NIM 2024 10 10 10 66 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan modul 6, yaitu Data Mining K-min Clustering ya. Untuk soalnya ini di sini cukup banyak dan dibagi menjadi eh, beberapa tahap ya. Yang pertama ada data pre-processing, yang kedua ada modeling, dan untuk yang ini adalah opsional untuk nilai tambahan. Oke, yang pertama tentunya kita eh, memanggil hal-hal yang diperlukan seperti NumPy, Pandas, jadi import NumPy as NP, import Pandas as PD, import Seaborn as SNS, import statistik, lalu kita panggil matplotlib-nya, kita import pplot-nya, lalu kita misalkan PL, lalu dari itertools kita import combination-nya, dari scalar processing kita import minimax scalar dan label encoder, lalu dari clusternya itu kita import k-means-nya, dan dari dekomposisinya kita import PCA-nya, lalu matplotlib itu di inline, lalu kita run. Nah, setelah itu kita masuk ke proses yang pertama, yaitu yang pre-processing, untuk load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan. Yang pertama kita buat variabel df, di mana isinya itu adalah pd.reachSV. Nama customer ini adalah CSV yang sudah disediakan oleh modul. Lalu kita panggil, dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah contohnya. Kita panggil head-nya saja. Nah, setelah itu kita buang fitur yang tidak dibutuhkan. Nah, di sini kan kita ada atribut customer ID di mana di sini ada angka yang sudah urut. Nah, maka di sini kita akan membuang atribut customer ID ini dengan menggunakan drop. Jadi kita panggil variabelnya, variabel berisi file tadi df ini, lalu kita drop yang bagian customer ID dengan IC1 dan in place-nya sama dengan true. Lalu kita run. Nah, setelah ini sukses, maka kita lanjut ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini adalah cek tipe data masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan info, yaitu kita panggil variabel df, lalu kita panggil infonya, jadi df.info. Lalu kita run, maka akan terlihat data yang kurang lebih seperti ini ya. Terdapat data kolom, lalu ada range-nya, lalu ada memorinya dan tipe datanya. Nah, setelah kita cek, di sini ada satu tipe data yang berbeda ya, yaitu untuk yang genre. Di sini tipe datanya objek, maka kita memerlukan encoding ya. Dan encoding itu kita gunakan untuk mengubah dari sumber satu ke sumber lainnya ya. Lalu kita buat saja, kita panggil variabel df dan bagian genre ya, bagian kolom genre ini kita .unique ya, karena dia beda sendiri, lalu kita run. Nah, maka akan ditampilkan array ya. Di sini isi genre-nya itu adalah male dan female dengan tipe data objek. Lalu setelah kita encoding menggunakan codingan yang bagian ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam ini ya, ke dalam
datanya ke dalam sini dengan menggunakan replace. Jadi kita panggil kolom genre yang sudah kita encoding tadi dengan atribut male dan female ini, lalu kita koma 0,1 indeksnya, lalu kita in place sama dengan true. Setelah itu kita panggil info yang tadi ya, df info yang tadi, lalu kita run. Nah, maka di sini terdapat perbedaan di mana yang awalnya genre itu tipe datanya objek. Setelah kita encoding, maka genre tersebut berubah tipe data menjadi integer ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti di sini hanya memiliki satu tipe data yaitu integer saja ya. Setelah itu lanjut nomor 3. Di sini cek data null dan data duplikat ya. Yang pertama kita cek data nullnya terlebih dahulu. Kita menggunakan is null dan empty. Setelah itu kita coba run ya. Nah, maka di sini terlihat bahwa data nullnya itu adalah ini masih nol semua ya. Setelah kita cek data null, lanjut kita cek data duplikat. Nah, di sini tadi data nullnya tidak ada ya. Pada kolom genre itu 0, pada kolom age juga 0, dan annual income 0, spending score itu juga 0. Jadi tidak ada data yang 0. Lalu untuk yang data duplikat, kita menggunakan df.duplicate.sum, lalu kita coba run. Nah, di sini nilainya atau value-nya itu 0, yang berarti dalam data ini itu tidak terdapat data duplikat. Lalu untuk nomor 4, handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan. Nah, karena kita sudah mengecek data null dan data duplikat, karena value-nya itu 0 atau tidak ada, maka untuk yang nomor 4 ini kita bisa skip saja, lalu lanjut ke nomor 5. Nah, selanjutnya nomor 5 itu kita cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. Nah, di sini kita menggunakan iterasi yaitu for i in range 4 karena yang fiturnya itu ada 4 di sini. Setelah itu kita buat sns.boxplot untuk variabel x itu sama dengan df atau filenya, di mana indeksnya itu ada df.column, lalu .i ya, dalam kurung i, lalu kita panggil dengan menggunakan pl.show. Nah, di sini sudah terdapat outlier-nya ya. Untuk 3 datanya ini sudah aman, tapi ada satu data yang masih belum aman, maka di sini kita lakukan handling outlier yang akan dilanjutkan ke nomor 6 ya. Setelah itu kita lanjut nomor 6. Nah, lanjut nomor 6 tuh kita handling outlier karena di sini nih bagian feature annual income itu ada outlier-nya, maka kita buat iterasi yaitu yang pertama kita buat permisalan di mana Q1 itu yang bagian kiri ini dan yang ketiga itu di bagian kanan ini. Untuk IGR-nya itu, di antara Q1 dan Q3 ya. For i in df underscore copy. Nah, kita di atas sudah membuat variabel copy untuk handlingnya. Jika diperlukan, maka tinggal kita panggil saja. Untuk Q1 itu kuantilnya itu 25, dan untuk yang ketiga itu kuantilnya itu 75 ya. Setelah itu untuk QR-nya yaitu Q3 ini dikurangi Q1.
Setelah itu kita hitung value-nya untuk yang DF copy dengan indeks I tadi, dengan ini yang sudah kita iterasi, lalu kita masukkan, setelah itu kita hitung. Kita Q3 ditambah 1,5 dikalikan IGR tadi, dan untuk yang bawahnya untuk Q1-nya. Jadi setelah ini kita lakukan, maka kita panggil kembali untuk mengecek bahwa tidak ada tidak ada outlier ya pada data-data di keempat data di sini, khususnya annual income ini ya. Setelah kita buat pemanggilan, lalu kita run. Nah, maka untuk di bagian annual income tadi sudah menghilang ya outliernya. Jadi yang awalnya seperti ini, ada kelebihan seperti ini. Setelah kita handling, dia akan hilang. Jadi seperti ini. Setelah itu nomor 7. Lalu untuk nomor 7 yaitu visualisasikan korelasi antar fitur dengan visualisasi heatmap ya. Kita panggil sns.heatmap, lalu dfcopy tadi yang sudah kita kerjakan, .core, not sama dengan true. Untuk fmt-nya itu 2f agar bisa menampilkan 2 angka di belakang koma ya. Setelah itu kita panggil pl.show. Nah, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada 2 angka di belakang koma. Setelah itu untuk nomor 8. Nomor 8, normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu. Bisa menggunakan standar atau bisa menggunakan min-max. Nah, di sini saya menggunakan min-max ya. Lalu kita buat variabel yang normal dulu, yaitu data normalnya sama dengan df underscore copy. Setelah itu scalarnya itu kita buat variabel scalar di mana isinya itu min-max scalar. Untuk fiturnya itu kita panggil kolomnya. Jadi df normal ini kita panggil kolomnya. Setelah itu baru kita normalisasikan di sini, di mana df underscore normal dengan indeks fitur sama dengan scalar.fit underscore transform. Kita transform. Yang ditransform itu adalah df normal dengan indeks fitur. Setelah itu kita panggil genre dengan ini ya, dengan tipe data integer. Setelah itu kita panggil head-nya dan kita run. Nah, maka data yang sudah dinormalisasikan kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Lalu nomor 9, tampilkan indeks scatterplot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Jadi kan tadi itu atributnya ada 4 ya. Ada genre, age, annual income, dan spending. Nah, itu kita kombinasikan ya di nomor 9 ini dengan membuat variabel yang pertama list fitur, lalu kita panggil filenya df underscore normal dan kolomnya kita panggil .column. Kita buat kolom, setelah itu kita kombinasi di mana kita membuat variabel kombi underscore fitur. Setelah itu kita buat indeks yaitu i for i in combination dan list dengan value-nya itu list fitur tadi, 2 ya. Setelah itu kita iterasi for i in kombi underscore fitur, di mana di sini untuk yang scatternya pl dot scatternya itu value-nya itu df underscore normal dengan indeks i dengan i tadi dan indeks 0
koma yang df normal dengan value i dan indeks 1 sama. Lalu untuk title kita buat seperti ini. Lalu untuk yang i tadi kita joinkan. Lalu untuk x-nya, x label itu indeksnya 0 dan y label itu indeks 1. Setelah itu kita panggil. Nah, maka di sini ada kurang lebih 8 kayaknya. Yang pertama genre dengan age. Yang kedua itu genre annual income. Di sini ada genre sama spending score. Lalu di sini ada age sama annual income. Ada age sama spending score. Ada annual income sama spending score. Jadi kita kombinasikan atributnya itu dua-dua gitu ya. Nah, setelah itu nomor 10 klasterlah dataset dengan nilai K 345 dengan atribut annual income dan spending score. Di sini kita buat variabel cluster dulu, yaitu value-nya itu kayak K-mins ya. K-min, setelah itu kita buat fungsi klasterisasi, di mana ada 3 nilai, yaitu N, X, dan Y. Setelah itu cluster tadi dot N underscore clusters sama dengan N. Lalu kita buat variabel data yang isinya itu df underscore normal dengan indeks X dan Y. Setelah itu variabel pred itu isinya cluster dot fit underscore predict ya, atau data tadi kita predict. Setelah itu untuk sketchernya itu ada 3 data tadi, yaitu data X, data Y, dan predict tadi. Lalu untuk warna-warnanya dan tanda-tandanya kita menggunakan bintang dan warna merah. Setelah itu sama, di sini kita membuat title, X label, Y label, dan PL show. PL.show itu untuk menampilkannya. Maka kita run. Di sini kita sudah memasuki tahap modeling ya untuk nomor 10. Setelah ini sukses, baru kita bisa melanjutkan ke nomor 11 ya. Ingat untuk nomor 10 ini kita sudah masuk ke tahap modeling. Setelah itu nomor 11, tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Jadi setelah kita cluster pada nomor 10, kita lanjut ke nomor 11. Langsung kita iterasi, kita panggil for i in range. Nah, untuk range-nya itu 345 kan, maka kita bikin value-nya itu 3,6. Jadi nanti kita akan membacanya itu 3, 4, dan 5. Setelah itu klasterisasi, kita panggil fungsinya yang sudah kita buat di sini, di mana value-nya itu i, annual income, spending score. Lalu kita run. Nah, maka di sini terdapat centroid ya, ada centroid dan ada ini bintang yang sudah kita cluster tadi. Nah, untuk yang annual income di sini tersebar tapi hanya ada 3 dan tidak merata. Lalu untuk yang annual income ini lumayan merata, dan untuk yang K5 dan ini kan K3, ini K4, ini K5, dan untuk yang K5 itu penyebaran sentroidnya sudah merata dan ada klaster di masing-masing sentroid ya. Di sini untuk warna hijau ada 1, biru ada 1, hijau yang tua ini ada 1, ungu ada 1, dan kuning ada 1. Setelah itu untuk yang nomor 12, tentukan manakah K terbaik jika kita lakukan dengan analisis secara visual. Nah, untuk dari ketiga nilai ini, menurut saya yang terbaik lah ya, itu adalah yang K5 ya, karena
penyebaran sentroidnya itu merata dengan dan memiliki satu klaster itu. Satu bintang-bintang ini pada setiap sentroidnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal opsional ya. Nomor 13, lakukan implementasi elbow method atau metode SIKO ya untuk mendeteksi ikat terbaik. Nah, yang pertama kita buat variabel inersia ini untuk menampung nantinya ya. Setelah itu variabel cluster di mana isinya itu mins, k-mins, lalu kita iterasikan dengan range 1,9 dengan cluster .n cluster itu sama dengan n. Lalu untuk fit-nya itu kita yang menggunakan dua feature ya, yaitu annual income dan spending score. Setelah itu kita append ke inersia tadi yang sudah kita buat kosong ini, kita masukkan ke dalam situ. Nah, untuk untuk ininya kita menggunakan feature di mana size-nya itu 12,6 dengan plotnya itu range-nya 1,9 dan kita panggil inersianya dengan titelnya itu elbow method. Untuk X labelnya kita pakai annual income dan Y labelnya itu kita pakai spending score. Setelah itu kita show datanya. Nah, maka grafiknya itu kurang lebih seperti ini. Untuk yang Y label ini spending score dan untuk yang X label tadi ini adalah annual income. Nomor 14, lakukan PCA untuk feature reduction dari seluruh feature menjadi 2 feature. Lalu kita buat variabel PCA, di mana PCA-nya itu ada 2, kan kita buat menjadi 2 feature. Untuk df underscore PCA, itu isinya pd.dataframe, lalu value-nya itu pca.fit underscore transform, yang kita transform itu df normal ya, atau data yang sudah di atas tadi data normal. Setelah itu kita print df pca ini. Nah, untuk yang sebelum di cluster itu kurang lebih hasilnya seperti ini, dan setelah yang di cluster itu seperti ini. Nah, setelah itu nah ini sebentar ya. Nah, di sini kan datanya belum di cluster, maka kita cluster kan. Ini masih sama semua warnanya. Setelah itu kita lakukan proses cluster, di mana cluster itu kami lalu kita buat sebuah ini ya, variabel inersia untuk menampung data-data cluster yang baru. Setelah itu kita iterasikan dengan range 1,9 cluster.n underscore cluster sama dengan n, lalu kita fit df pce yang kita panggil ini, pce ini kita fitkan ke cluster ini. Setelah itu kita masukkan ke inersia ya, inersia.append. Yang kita masukkan yaitu cluster inersia ini. Nah, setelah itu kita buat grafiknya, yaitu figur dengan size 12,6, range-nya 1,9, lalu titelnya itu elbow method. Nah, kurang lebih grafiknya itu seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat grafik baru. Kan ini data seperti ini ya. Nah, kita panggil data yang seperti ini. Scatter lah, kita panggil scatternya. Nah, clusternya itu ada 4, di mana prediknya itu menggunakan df underscore pca tadi. Setelah itu pl.scatter dengan value itu df underscore pca index 0, lalu df underscore pca index 1, dan untuk yang c-nya itu pred.
yang pred ini tadi ya, predict. Setelah itu kita show. Nah, maka perbedaannya yang awalnya itu masih belum kita cluster, lalu di sini sudah kita cluster ya, sudah bisa kita bedakan. Ada 4. Setelah itu nomor 15, lakukan visualisasi 3 dimensi scatter plot setelah clustering. Jadi data yang kita cluster ini, kita bikin visualisasi 3 dimensi ya. Yang pertama variabel PGE dengan ini ya 3 ya, PGE-nya 3. Setelah itu kita buat data frame. Data frame-nya itu transformnya yang df normal tadi. Setelah itu kita buat variabel cluster sama, ada k-means, lalu kita bikin 4 cluster, lalu kita predik juga, dan untuk figurnya itu size-nya 12,6. Nah, di sini ada perbedaan yaitu variabel AX yaitu pl.access projection-nya itu 3 dimensi. Setelah itu ax.scatter 3 dimensi. Nah, untuk 3 dimensinya itu kan kita bagi menjadi 3 ya. PCA1 untuk PCA1 itu indeks 0, yang XS, yang YS itu indeks 1, Z untuk Z-nya itu ya indeks 2. Lalu ada warnanya itu pakai yang predik tadi. Nah, variabel chain itu agar supaya bisa di tengah lah ya, yaitu cluster underscore center. Setelah itu ax.scatter 3D. Nah, ini yang center ya, supaya bisa terlihat jelas. Kita buat seperti ini. Sama dengan markernya, tandanya itu bintang dan warnanya merah. Setelah itu untuk AX tadi judulnya, titelnya itu visualisasi 3 dimensi. Untuk yang X ini yaitu fitur 0. Terus untuk yang Y ini itu fitur 1. Dan yang Z ini fitur 2. Setelah itu kita show. Nah, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi untuk ini ya, bintangnya itu berada di tengah-tengah. Terlihat. Nah, karena ini sudah berbentuk 3 dimensi, nah untuk memperjelas agar kita bisa zoom out dan zoom in, maka kita bisa menggunakan Plotly Express ya. Jadi kita import Plotly Express-nya, kita misalkan px, lalu kita panggil yang tadi, PCA3 tadi, setelah itu kita buat variabel data frame, dan kita buat kolom dengan indeksnya atau variabelnya PC1, 2, dan 3. Lalu kita klasterkan sama rumusnya dengan yang di atas. Kita buat 4 cluster. Setelah itu untuk fig-nya itu 3 dimensi ya, scatter 3 dimensi dengan variabel atau value-nya. Dengan value-nya itu X PC1, Y PC2, Z PC3, dan color-nya itu pakai predict ya. Color-nya pakai predict ini, setelah itu kita show. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini bisa kita ini ya, bisa kita putar-putar gini agar bisa melihat lebih jelasnya. Mungkin sekian presentasi mengenai modul 6 data mining Cummins clustering dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas dan salah kata, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.